14D Universitas Tangerang Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sumber hukum Islam tentang Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata kerja membaca. Dalam kata kerja menjadi iqra atau bacalah. Dalam kata benda Quran atau bacaan, Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu Allah. Asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari di 2 tempat, Mekah dan Madinah. Diturunkan kurang lebih 13 tahun di Mekah dan 10 tahun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat pertama turun Al-Alaq atau Al-Iqra, dan ayat yang terakhir turun Al-Maidah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 atau 623 ayat. Kata huruf ayat-ayat yang diturunkan di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Perbedaan ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Makkiyah, surah dan ayatnya pendek-pendek, gaya bahasanya singkat dan padat. Pada umumnya mengenai tauhid, akhlak, dan hari akhir, diawali ya ayyuhan nas. Dan yang kedua itu ada Madaniyah, surah dan ayatnya panjang-panjang, gaya bahasanya jelas dan lugas. Pada umumnya mengenai norma-norma hukum untuk pembentukan dan pembinaan masyarakat Islam. Negara yang baik, adil, dan sejahtera, diawali ya ayyuhalladzina amanu. Al-Quran terpelihara kemurniannya karena Allah sendirilah yang menjamin akan menjaga kemurnian dalam Al-Quran. Penyusunan Al-Quran tidak berdasarkan waktu turunnya, tetapi berdasarkan susunan seperti petunjuk Allah. Surat pertama Al-Fatihah, surat terakhir An-Nas, pengumpulan Al-Quran dalam satu mashaf dilakukan oleh Zaid bin Sabit pada masa Khalifah Abu Bakar dan masa Khalifah Utsman bin Affan. Dilakukan penyalinan mashaf Al-Quran ke dalam beberapa naskah. Al-Quran merupakan pedoman abadi yang memiliki 3 petunjuk bagi manusia, yaitu ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur alam semesta serta posisi berbagai makhluk di jagat raya, metafisika tentang Tuhan, kosmologi, pembahasan tentang kehidupan akhirat, petunjuk yang menyerupai sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang suci, para nabi sepanjang masa, dan cobaan yang menimpa mereka. Dan yang kedua berisi firman-firman Allah yang mengandung kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dipelajari secara nasional, yang mempunyai kekuatan melindungi manusia. Secara garis besar, Al-Quran memuat soal-soal yang berkenaan dengan akidah, syariah, ibadah, muamalah, akhlak, kisah-kisah umat manusia di masa lalu, berita-berita tentang zaman akan datang akhirat, dan benih atau prinsip ilmu pengetahuan dasar-dasar hukum.